Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kolbu, ruh, akal, dan nafsu. Apa itu kolbu? Apa itu ruh? Apa itu akal, dan nafsu? Banyak di antara kita yang belum memahami komponen-komponen apa saja yang ada di dalam hati kita ini. Berikut ini akan kami jelaskan secara lebih detail, satu persatu. Kolbu, pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara lughawiyah, kolbu memiliki arti asli yaitu jantung. Dan ini sejalan dengan hadits di atas bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Namun sebaliknya, jika jantung kita biarkan kotor, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan menjadi biang penyakit. Sementara makna secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, telah kami bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu terdapat dada. Di dalam dada terdapat kolbu. Di dalam kolbu terdapat fuad atau mata hati. Di dalam fuad terdapat syagaf atau hati nuran. Di dalam syagaf terdapat lub atau lubuk hati. Dalam lubuk hati terdapat sir atau rasa, dan di dalam sir ada aku, Allah. Menurut ahli tasawuf, kolbu diartikan pula sebagai sebuah latifah atau titik sensor, dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana difahami oleh sebagian kita. Untuk membuktikan bahwa kolbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut hati. Tapi apakah dengan hatinya itu hewan mampu membedakan mana yang hak dan batil? Tentunya tidak. Apakah setelah kita belah hewan-hewan tersebut kita menemukan organ yang penuh bercak hitam karena kemaksiatan yang hewan lakukan? Tentunya jawabannya pun tidak. Kemudian kita pergi ke sebuah warung makan atau restoran lalu kita bertanya apakah di sana ada sop daging hati atau goreng daging hati? Maka tentulah di salah satu warung makan atau restoran tersebut pasti ada dan disediakan menu makanan dengan lauk sop atau goreng daging hati. Tapi coba kita tanyakan apakah di sana ada sop atau goreng daging kolbu? Maka jawabannya pasti tidak ada karena kolbu tidak diperjualbelikan dan bukan untuk dimakan dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Daging hati yang berbentuk segumpal daging itu dalam bahasa Arab disebut kabid, bukan kolbu. Adapun kolbu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah ruh, akal atau nafsu. Berikut ini akan kami jelaskan lebih mendalam, apa itu ruh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirul Asror karya Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadits qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dari Allah, dan makhluk lain dari aku. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut, negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menitipkan ruh darinya ke dalam jasad, dan sebagai barang titipan pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah ruh itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya yaitu alam lahut dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh. Dan ingatlah,
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul. Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Ta'ala, sehingga mereka terlena dan terlalu nyaman tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal pada hakikat mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut, meskipun badannya di bumi. Namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu Allah melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tablik, yaitu untuk memberikan basyirah dan huda kepada manusia menuju jalan Rabb-Nya. Tapi sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang solih yang sudah mencapai kesucian ruh dan telah Allah berikan basiroh, pandangan yang jelas kepadanya. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basiroh telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut ahli ruhani. Dalam ilmu tasawuf, ruh terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, ruh al-Qudsi, atau ruh termurni, yaitu ruh yang berada di alam lahut, atau alam marifat, atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan menanamkan kalimatul iman dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya bersyahadat la ilaha illallah di mulut saja, namun ditanamkan dengan kokoh ke dalam kolbu. Ruh ini dinamakan oleh ahli tasawuf sebagai bayi manawi atau tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Ta'ala, sedangkan badan atau jasmani ini bukan mahramnya bagi Allah. Ruh al-Qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa, atau sir. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Amalannya adalah mudawamah nama-nama tauhid, dengan lisan sir, tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menelitinya kecuali Allah. Adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani, musyahadah serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan sir. Kedua, ruh sultani adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam jabarut. Tempat ruh ini adalah fuad, atau mata hati. Alatnya adalah marifat, dan amalannya adalah mudawamah asma Allah dengan lisan dan kolbu. Adapun keuntungan pengolahan dari ruh sultani adalah melihat pantulan jamalilah, atau keindahan Allah. Ketiga, ruh sairani rawani, atau ruh ruhani, adalah ruh yang memiliki lapisan, atau balutan cahaya di alam malakut. Tempatnya adalah kolbu. Alatnya adalah mudawamah asmaul batin tanpa suara dan huruf. Hasilnya adalah marifat kepada Allah Ta'ala. Hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah surga tingkat kedua, yaitu Jannatun Naim. Keempat, ruh jismani adalah ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya di alam mulki, atau alam terendah bagi ruh. Ruh jasmani telah Allah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada, dan anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat, hasilnya adalah wilayah pertolongan Allah, yaitu mukasyafah, terbukanya hijab antara manusia dengan Allah, dan musyahadah, atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Keuntungan di akhirat akan ditempatkan di Jannatul Mawa. Setiap ruh itu mempunyai tempat di daerah keberadaannya, dan alat pengolahannya, hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia, yang diketahui secara rahasia maupun secara terbuka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara mengolah dirinya, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai derajat, kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan kolbu, dan jasad.
Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di ladang hati, agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid, untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut ruh atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Lalu apa itu akal? Kebanyakan kita mengatakan bahwa akal itu adalah otak. Sehingga kalau kita berkata kepada orang lain gunakan akalmu, maka kita akan menunjuk dan mengarahkannya kepada kepala kita sebagai isyarat bahwa tempatnya akal di sana. Ketahuilah wahai saudaraku, akal bukanlah otak. Jadi letak keberadaannya bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam akan akal ini, sehingga kita tahu sebenarnya akal itu apa. Sulit saudaraku untuk yakin dan beriman dengan menggunakan otak kita ini. Otak ini selalu menuntut bukti nyata, alasan dan sebab yang benar menurutnya. Dengan selalu menggunakan otak dan menuntut segala sesuatunya harus rasional. Akhirnya kita tidak bisa beriman secara betul-betul, akan tetapi malah bermain-main dalam keimanan. Seperti dalam melaksanakan sholat, perhatikanlah firman Allah berikut. Dan apabila kamu menyeru kepada mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 58. Akal adalah alat untuk berfikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Tapi berfikir dengan akal tidak seperti berfikir dengan otak. Berfikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berfikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Sekarang kita buktikan bahwa akal bukanlah otak. Pernahkah Anda makan pepes ikan mas? Ketika kita makan di bagian kepalanya akan terdapat yang disebut otak ikan. Tapi sekarang adakah di kepala ikan itu akal? Maka pasti tidak ada karena akal bukan di kepala dan akal bukan otak. Kalau akal diartikan otak seperti yang ada di kepala ikan, maka berarti ikan juga punya akal. Jadi jelas bahwa akal bukanlah otak dan otak bukanlah akal. Akal itu adalah kolbu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal, atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Dalam ayat di atas, Allah menggunakan kata kolbun, untuk menyatakan akal. Sekarang kami jelaskan apa itu nafsu. Nafsu adalah elemen jiwa, atau unsur ruh, yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniyah, dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Nafsu itu pula adalah ruh, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surah At-Ta'wir ayat 7. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nafsu di dalam ayat ini diartikan ruh. Adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkatan, yang dikenal dengan istilah marotibun nafsi, yaitu: tingkat pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah tempatnya adalah as-sodru, artinya dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-bukhlu, artinya kikir atau pelit. 2. Al-hirsh, artinya tamak atau rakus. 3. Al-hasad, artinya hasud. 4. Al-jahil, artinya bodoh. 5. Al-kibir, artinya sombong. 6. As-syahwat, artinya keinginan duniawi. Tingkat kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-kolbu, artinya hati, adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-laum, artinya mencela. 2. Al-hawa, artinya bersenang-senang. 3. Al-mak, artinya menipu. 4. Al-uj, artinya bangga diri. 5. Al-gibah, artinya mengumpat. 6. Ar-riya, artinya pamer amal. 7. Az-zulim, artinya zalim. 8. Al-kits, artinya dusta. 9. Al-ghaflah, artinya lalai. Tingkat ketiga, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya adalah ar-ruh. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. As-sahawah, artinya murah hati. 2. Al-qanaah, artinya merasa cukup. 3. Al-hili, artinya murah hati. 4. At-tawadu, artinya rendah hati. 5. At-taubat,
artinya taubat, atau kembali kepada Allah. 6. As-sober, artinya sabar. 7. At-tahamul, artinya bertanggung jawab. Tingkat keempat, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-jud, artinya dermawan. 2. At-tawakul, artinya berserah diri. 3. Al-ibadah, artinya ibadah. 4. Asyukur, artinya syukur atau berterima kasih. 5. Ar-ridho, artinya ridho. 6. Al-khosyah, artinya takut akan melanggar larangan. Tingkat kelima, nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah tempatnya adalah sir asir, artinya adalah sangat rahasia. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Az-zuhad, artinya zuhud, atau meninggalkan keduniawian. 2. Al-ikhlas, artinya ikhlas atau tanpa pamrih. 3. Al-waro, artinya meninggalkan syubhat. 4. Ar-riyadoh, artinya latihan diri. 5. Al-wafa, artinya tepat janji. Tingkat keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya adalah al-khofi, artinya samar. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Husnul khuluq, artinya baik akhlak. 2. Tarku ma'asiwallah, artinya meninggalkan selain Allah. 3. Al-lutfu bil kholqi, artinya lembut kepada makhluk. 4. Hamluhum ala sholah, artinya mengurus makhluk pada kebaikan. 5. Sofnu an zunubihim, artinya memaafkan kesalahan makhluk. 6. Almel ilaihim li rojihim min zulumati tobaihim wa anfusihim ila anwari arwahihim, artinya mencintai makhluk, dan cenderung perhatian kepada mereka, guna mengeluarkannya dari keburukan watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka. Tingkat ketujuh, nafsu kamilah. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-afa, artinya sangat samar. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Ilmul yakin. 2. Ainul yakin. 3. Hakul yakin. Kesimpulan. Dari semua pendapat di atas dan penjelasan di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan atau garis besarnya, yaitu, pada hakikatnya, kolbu, ruh, akal, dan nafsu, adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mengatakan dalam kitabnya bahwa kolbu, ruh, akal, dan nafsu itu adalah satu. Tidak memiliki perbedaan, semuanya merupakan hal yang sama. Sehingga jelas bahwa keempat nama tersebut pada dasarnya adalah satu hal yang sama, memiliki fungsi dan tugas yang sama. Tinggal bagaimana kita membina, menuntun keempat hal ini agar betul-betul mampu mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala, dan mampu mengantarkan kita mencapai tujuan kita yaitu bertemu dengannya. Wallahu a'lam bishawab.